Pak Wali itu ngomong, kalau udah macam bersih jangan ngotori lagi jadilah. Ada kalau kita udah macam bangun jangan merusak lagi jadilah. Nah, kalau kita itu lakukan itu, insya Allah. Jadi CBC sana dulur, apa kabar? Jumpa lagi dengan Sersan Daeng, Serasana bersama Daeng. Kali ini Daeng datangin Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Insinyur Haji Ahmad Bastari MT IPM. Nah, aku udah tahu nih IPM ini apa ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Kak, aku ini kan kejingoan. Aduh IPM apa dia Kak IPM nih? Kan baru tahu IPM, taunya MT kan, Iya. Magister Teknik kan. Iya. Nah, kalau IPM-nya apa Kak kira-kira Kak? IPM itu sekarang itu gelar untuk sarjana teknik itu ST, sarjana teknik. Sarjana Kalau teknik. dulu insinyur. Mm-mm. Nah, sekarang sarjana teknik itu biar pacet jadi insinyur harus sertifikasi. Oh, jadi Kalau disertifikasi sertifikasi, juga ya, sertifikasi. Maka sertifikasi kayak ada apa kayak gitu insinyur profesional, madya atau insinyur profesional utama. Iya, Kalau iya, yang paling rendah itu insinyur profesional pratama. Oh, insinyur profesional. Iya. Artinya ada juga anunya ya, ada asosiasinya atau ada persatuannya? Ada, jadi ada Persatuan Insinyur Indonesia. Persatuan Perusahaan. Insinyur Indonesia. Ya. Kebetulan kakak juga Cak ini ketuanya Cak. Untuk Kota Palembang yo, cabang Oh. Palembang yo. Kalau untuk provinsi itu Profesor Anis Sagap, Rektor Unsri. Oh, Rektor Unsri. Ya, ya, ketua. Nah, Kak, aku ini dengar-dengar juga kakak ini kan sebenarnya tidak galak masuk ke jadi birokrasi. Taunya katanya kakak itu nyengok insinyur pakai sepatu bot, pakai topi topi proyek itu, Iya. bawa gambar gagan ya. Nah, ini yang coba nih kakak. Biar macet-bicek tahu apa dia. Iya, itu. Anu kakak kemarin. Waktu SMA dulu di Oh. Lahat, kebetulan kenal dengan anak kepala PU Lahat zaman itu, sekitar tahun 85, 88. Iya, yang zaman itu. Iya, jadi kalau sering main ke rumah dia, jingok banyak pimpru kalau ke rumah main ke rumah kepala dinas. Iya, iya. Jingok kalau insinyur turun, pimpru turun itu cak gagannya, pakai topi helm, Iya, iya. baju putih, Safety dulu. pakai sepatu safety, Sepatu bot, sepatu sepatu, iya, iya. terus bawa gambar apa Gambar itu teknik yang ada panjang-panjang. dulu, yang ada tempatnya tuh Iya, ya belakangnya. zaman dulu tuh itu gambar pakai kalkir itu. Iya, pakai kalkir. Ras, pingin lah jadi insinyur. Insinyur tadi masuk teknik sipil, makanya waktu kuliah masuk Masuk teknik sipil. Teknik sipil. Nah, Kak, setelah kuliah, Kak, apa kakak langsung daftar di kementerian atau daftar di mana dulu kok bisa masuk langsung jadi birokrasi, Kak? waktu setelah kuliah itu ada konsultan dulu. Ada konsultan itu nggawikan proyek PU, dana dari ADB. Dan ADB ya? Iya. Jadi bukan di konsultan, terus juga honor di PU. Honor PU ya? Honor Kementerian di- PU ya? Di Kementerian PU ada proyek pusat yang di Palembang. Di Palembang. Dulu ada namanya proyek Palembang Urban Development Project, Oh. bantuan ADB. ADB ya? Iya. Bantuan Jadi ADB. honor di proyek PU dan alhamdulillah ada tes yang honor itu diangkat. Alhamdulillah tahun 97, tes tahun 96, 97 diangkat jadi PNS. Diantek ya, Kak? Iya. Nah, itulah ya. Itu mungkin berkat kesabaran kakak tadi ya, Iya, berkat apa namanya kalau bahasa kita ini ketekunan ya kan? Sabar Sabar ya ini. 3 tahun honor Pak Deng. 3 tahun honor ya. Honor itu Pak Deng, Oh. aku juga disuruh nyupir, Oh. disuruh ngetik, Ngetik. cara honor lah. Oh, cara honor. Iya, pokoknya loyal sama Loyal pimpinan. kepada pimpinan. Nah, itulah ya, Mangke Bicek sanak dulu ya. Kalau ada anak yang masih jadi honor ya, jangan juga ya. Iya, iya. Pasti kakek mana tahu jadi Kak Bastari. Nah, jadi kepala dinas PUPR ya. Jadi jangan juga terus, pokoknya tetap semangat. Nah, Kak Bastari kan Kota Palembang ini kan dibawa ke kepemimpinan Pak Harnojo yang 2 periode ini kan pasti ada visi misi untuk pembangunan. Nah, kira-kira untuk periode kedua ini, misinya apa? Pak, pengen mungkin ada bocoran sedikit. Iya, jadi sebenarnya mau sampaikan juga ya. Heeh. Kami dinas PUPR dan utamanya aku, kami tidak kati visi dan misi tidak kati. Oh. Visi misi kami adalah menjalankan visi misi Pak Wali Wali Kota, Kota, dan ya, Ibu benar. Wakil Wali Kota. Benar, Jadi kami benar. adalah prajurit mereka. Benar, Iya. benar. Artinya kan memang mengimplementasikan Implementasikan, janji politik istilahnya. Iya, apa yang program daripada Ah. Pak Wali, Ibu Wakil dan di tatanan pemerintahan ada Pak Sekda. Kami melaksanakan kebijakan-kebijakan beliau. Iya, iya, Jadi iya. untuk secara dinas dapat visi dan misi. Jadi misi adalah melaksanakan visi Kebijakan dari kebijakan, visi pimpinan Pak kami. Wali Kota. Pak Wali Kota itu sederhana sebenarnya.
pinginnya kota Palembang ini. Dia pertama pingin sungai-sungai itu bersih, dak katik banjir, dak katik genangan. Nah, cak mana caranya? Itulah yang selalu dulu program Pak Wali gotong royong setiap hari Minggu. Setiap hari. Sekarang juga sejak Covid ini tidak diramaikan lagi per kecamatan per lingkungan. Kalau dulu kan kita rame-rame gotong royong. Dan sekarang udah mulai terlihat. Program Pak Wali yang utama untuk sungai itu memberikan contoh. Apa misalnya? Makanya ada programnya restorasi sungai Sekanak dan Bidaro. Oh, restorasi sungai Sekanak. Sekanak dan Bidaro ya sekarang sebenarnya sudah terlaksana di 2019 sudah terlaksana sepotong kalau jalan mereka ini barangkali sudah ada. Di 2020 ini sempat tertunda karena anggaran tadi yang kita ini. Tapi untuk pekerjaan pembebasan pembongkaran di sepanjang Sekanak itu sudah berjalan terus. Iya. Kita. Jadi kita mana Pak Wali Kota pingin sungai itu hidup lagi, bisa untuk sarana transportasi, bisa untuk rekreasi dan rekreasi ekonomi. Jadi apa cak jual pempek di perahu dan segala macam. Itu yang kedua, cak mana akan jalan-jalan di Palembang dekat lubang. Iya. Jadi mulai kita itu. Jadi sehingga wong berjalan, wong mobil itu nyaman, dekat lubang, dekat selamat dan kecelakaan di jalan karena lubang-lubang. Itu visi misi, itu yang kita lakukan sekarang untuk mengejar keinginan Pak Wali dan Ibu Wakil di bidang infrastruktur. Nah, Kak, PUPR kita ini artinya kan pekerjaan umum dan perumahan rakyat ya? Penataan ruang. Oh, penataan ruang, ya. Bukan perumahan rakyat. Perumahan rakyat itu sebelah ya. Jadi penataan ruang penataan ya. Nah, untuk ke depan ini kan dengar informasi juga akan ada perubahan RT RW. Ya. Bener nggak kira-kira? Mungkin ada tambahan, ada kurangan atau ada apa? Mungkin bisa diceritakan. Benar. Jadi kita sudah punya rencana tata ruang wilayah. Benar. 2012-2032. Periode 20 tahun. Yang sudah diperdakan. Sudah diperdakan. Perda nomor 15 tahun 2012. Nah, karena perkembangan kota yang sangat dinamis dan tinggi sekali, seperti contoh. LRT itu tidak kasih dalam RT 2012 Nah, itu sekarang dengan ada perubahan itu berarti kita harus masuk di RT RW. Terus ada beberapa rencana lagi jalan lingkar, ada penambahan jembatan Musi 6, Musi itu juga belum masuk kan? Sekarang akan kita lakukan lagi Musi 7. Musi 3 mungkin. Itu yang besar yang lingkar timur. Setelah Musi 2, tambah lagi Musi 3. Itu di Pulau Kemarau untuk lingkar timur. Di lingkar timur, di Pulau Kemarau ya? Ya, lingkar timur juga akan segera prioritas Pak Wali sekarang ini untuk mengurai kemacetan di jalan Mangkunegara. Iya. Menuju ke Pelabuhan Pembaru. Iya. Itu akan kita pindahkan ke lingkar timur. Dan insya Allah di tahun 2020 ini buka jalan lingkar timur dimulai. Mungkin bulan depan sudah mulai dengan TMD. Kita kerjasama dengan ABRI dan TNI. Kerjasama dengan TNI ya, Angkatan Darat ya. Dengan Kodim kita akan rintis jalur lingkar timur. Jalan lingkar timur. Lingkar timur Kota Palembang. Jadi dari kebun sayur sampai Nurdin Panji sampai ke Sungai Lais. Oh, Nurdin Panji Sungai Lais ya? Sungai Lais. Artinya memecah yang memang dari Mangkunegara. Mangkunegara yang memang agak macet di situ. Mobil itu tidak ada antri lagi di sana. Jadi proyek-proyek yang strategis yang di Kota Palembang kebijakan Pak Wali Kota. Ya. Nah, Bang Cek Bicek ya, itu tadi Kak Bas tadi udah ngomong ada bocoran, bentar lagi ada Musi 3 ada ya? Ya. Wah, Musi 3 ini kayak kita tembus ke Pulau Kemarau ya katanya. Melewati Pulau Kemarau. Dari Pelaju terus Pulau Kemarau ke Sungai Lais. Pelaju, Pulau Kemarau, Sungai Lais ya. Kita tunggu ya pokoknya. Mudah-mudahan doa kebaik ini lancar ya. Nah, kira-kira kaget Kak, ada enggak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Palembang? Memang kendala utama tuh pembebasan lahan. Dari tahun 2019-2020 ini flyover Simpang Skip Ujung. Ya, itu akan antara 2021 lagi pembebasan lahan dan konstruksi. Itu juga pembebasan lahan yang terkendala. Juga pelebaran jalan Parameswara. Itu juga pembebasan lahan. Dananya sudah ada sebenarnya di 2020 ini. 2020 sudah ada ya, tinggal pelaksanaan. Tidak, untuk pembebasan lahan. Karena anggaran Covid tadi direfocusing. Dipotong dulu. Jadi anggaran pembebasan lahan kita tunda dulu. Tahun depan baru kita lakukan pembayaran pembebasan lahan. Sekarang sudah kita selesai. Dan Pak Wali sudah mencanangkan kantor camat Kemuning. Kantor Kemuning ya. Kan sudah dipindahkan. Sudah dipindahkan. Karena itu kena kakinya flyover Skip Ujung. Flyover itu nak dibuat lagi flyover ya? Flyover ya. Sama sih kok lagi kayak program Pak Wali sama Pak Gubernur. Underpass Caritas. Underpass Caritas sama flyover Skip Ujung. Nah, Bang Cek Bicek, ada lagi bocoran. Ada underpass
Caritas sama flyover Skip ya untuk merubah kemacetan di Basuki Rahmat ya. Masuk ke sana itu ya. Nah, Kak, mungkin ada satu lagi Kak. Kan aku nih kan kemarin berjalan Kak di jalan radial itu. Kan kejingokan kan rumah-rumah itu Kak. Aduh, Caknya udah inian Kak. Rumah susun tapi Cak rumah Cak mana lah kalau kita ngomong tuh. Nah, mungkin Kakak sebagai kepala dinas tata ruang, apakah memang ada rencana perubahan tata ruang untuk di wilayah daerah rumah susun itu Kak? Nah, sama nanti kira-kira. Daerah rumah susun itu kawasan Sekanak juga. Itu masuk juga restorasi Sungai Sekanak lebih dalam. Itu lagi akan dipilih dan Kementerian PU akan ada namanya tahun 2020 ini akan segera tender program restorasi Sungai Sekanak di dekat Ramayana belakang Ramayana yang lama itu akan direstorasi segera. Akan tender insya Allah bulan Januari itu sudah fisiknya berjalan. Fisik sudah berjalan ya. Nah, itu untuk yang Perumnas, rumah susun kan dibawa di Perumnas deh. Di Perumnas. Aku dengar sudah ada Pak Wali sama Pak Gub, memang dulu kan dijadikan apartemen itu. Iya benar, balik ke Jakabaring ya. Kendala, mungkin karena tertunda. Secara ya. tata ruang itu akan jadi kawasan rumah apartemen. Apartemen ya, rumah tinggal yang kayak di Jakarta. Iya, tapi dengan konsep hijau. Nah itulah Mang Cek Becek ya, pokoknya di bawah kepemimpinan Kak Bastari ini banyak nih yang program-program untuk meningkatkan pembangunan di Kota Palembang. Kita ini menjalankan program Pak Wali. Menjalankan program Pak Wali tadi ya. Ini luar biasa. Artinya Pak Wali ini kan intinya kan info dari Pak Wali dan keinginan Pak Wali ya. Kami ini hanya prajurit. Kakak ini cuma prajuritnya Pak Wali ya kan. Dan tetap kita dukung lah sebagai warga masyarakat Kota Palembang, apapun yang akan dilakukan di Kota Palembang, yuk kita ini kan dukung baik. Nah, kira-kira kalau menurut Kakak, dukungan apa Kak yang bisa diberikan Mang Cek Becek sanak dulur kita yang di Kota Palembang untuk pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar? Yang sederhana dulu, jaga kebersihan depan rumah kita. Jangan ada sampah depan rumah kita. Jangan bikin bangunan di prasarana umum, misalnya di pucuk saluran, di pucuk sungai kita bikin tempat usaha, bikin warung, kita tutup saluran itu, kita jadikan ruko misalnya, janganlah. Jadi kita gimana caranya kita yang kita bangun itu, kalau ada Pak Wali itu ngomong, kalau udah macam bersih jangan ngotor lagi jadilah. Jadi kalau kita udah macam bangun jangan merusak lagi jadilah. Nah, kalau kita itu lakukan itu, insya Allah. Jadi biarkan berikan keikhlasan ke pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Masyarakat cukup berpartisipasi dengan tidak merusak atau tidak mengganggu gitu. Tapi juga jangan lupa, kan bangunin butuh biaya. Biaya itu dari pajak. PBB kalau yang harus bayar PBB, atau retribusi, bayar retribusi. Ya mungkin itu akan membantu gitu. Nah, Mang Cek Becek sanak dulur ya. Nah, ingatlah kalau nak nyingok Palembang bagus ya, Palembang rapi, kalau dulu kan Bari bersih amat rapi dan indah ya. Nah, harus bayar. Kalau sekarang emas. Nah, sekarang emas. Apa itu emas itu? Elok, Mandadi, Aman, Sejahtera. Elok, Mandadi, Aman, Sejahtera. Jadi emas sekarang, Palembang emas ya. Kalau dulu Bari, sekarang Palembang emas. Jadi paling tidak kata Kak Bastari tadi harus bayar pajak. Kalau ada retribusi harus bayar retribusi. Terus jangan ngotori. Benar lah. Kalau tidak pajak bangun ya kan, jangan benak rusak. Jangan nak bangun ya, tapi jangan rusak ya. Iya, jangan rusak lagi jadi. Misalnya kemarin kan kita jengok pot-pot di jalan dipecahkan. Nah, itulah bangun tak baca. Bangun tak baca, ini tak baca ya, masih nang rusak ya. Pagar kecepatan ampera dicopoti. Nah, itulah ada kati antanan kalau macam itu ya. Tidak kati antanan kalau macam itu. Aku yakin Mang Cek Becek sanak dulur yang menyaksikan acara Sersandang ini mudah-mudahan terbuka hatinya ya, untuk membantu pemerintah Kota Palembang. Nah, mungkin sekali terakhir ini Kak pertanyaan aku untuk kondisi new normal ini Kak. Nah, apa harapan Kakak lah kepada Mang Cek Becek sanak dulur kita? Kalau tadi kan pembangunan harus berjalan. Sekarang mungkin Kakak memberikan sedikit masukan untuk kita menghadapi new normal di Kota Palembang. Kita ikuti apa yang diminta oleh pemerintah, oleh kesehatan. Kita lakukan protokol kesehatan itu. Kemana-mana kita
pakai masker. Dan rajin-rajin cuci tangan. Intinya rajin cuci tangan. Kayak masker. Sama jaga jarak. Nah, Jaga jarak. Ini kita buka masker ini kalau kita lagi ngobrol dan Ngobrol, kita jarak kita kita jaga jarak itu ado ada ya. dan Pakai cuci tangan. cuci tangan. Kalau kita mestinya cuci tangan semua. Benar, maksudnya kita cuci tangan. Insyaallah ya. Insyaallah itu bisa di. Nah, jadi Mang Cek Becek sanak dulu itulah tadi bincang-bincang Sersan Daeng dengan Kepala PUPR Kota Palembang. Intinya tetap pada saat suasana new normal ini tetap lakukan yang namanya protokol kesehatan ya. Jangan lupa Mang Cek Becek tonton terus, pantengin terus, jangan juga dengan Sersan Daeng dengan narasumber berikutnya ya. Kita selesaikan dulu. Kando terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.